kurang 20, hadir 26. Sedangkan kurang 6 dinas, 3 lepas dinas, 1 sakit, 1 tahanan, 9 terlambat, siap apel pagi, laporan selesai. Yang sakit, Rifka Rahma. Lapor Satbimas, jumlah 11, hadir 7, kurang 4. Keterangan, dinas 1, Pamkraku 2, terlambat 1. Siap apel pagi. Lapor Sasa Barat, jumlah 41, hadir 20, kurang 21. Keterangan, lepas dinas 7, dinas 2, Pulau Are 1, Cinok 2, izin 1, terlambat 4. Siap apa-apa dilaporkan saya. Izin dulu. Siap, Lapor 1 air, jumlah 18, hadir 11, kurang 7. Keterangan 5 dinas, 1 sakit, 1 izin terlambat, siap apel pagi, laporan selesai. Sakit demam. Lapor 1 SDM, jumlah 28, hadir 8, kurang 20. Keterangan, lepas dinas 8, dinas 12. Siap apel pagi. Lapor Sat Intelkam, jumlah 12, hadir 6, kurang 6. Keterangan, dinas 2, lepas dinas 2, terlambat 2. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Balik ke tempat, balik kanan. Dok. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kapolres, para Kabak Kasat, Kapolsek ada? Ada. Para Kasih, Anit, Polki, Polwan, dan PNS. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada apel pagi hari ini. Meskipun bahwa ini adalah kewajiban. Siapa yang terlambat ya? Baru masuk ya? Nah, kamu lapor sini nih, baru masuk lapor sini. Siap. Cepat, Bro. Ya, biasakan ya, karena kita disiplin PBB. Ya, kalau ada pimpinan di sini ngambil apel, kalau yang terlambat, silakan. Lebih baik tidak ikut atau lapor ke Propos. Jadi dasar-dasar peraturan baris berbaris di pendidikan, saya kira kita sudah mengenyam semua. Ya, itu harus kita laksanakan. Jangan sampai nanti kita adalah polisi gerombolan yang tidak tahu PBB. Jadi apa bedanya nanti kita dengan kelompok PPI, kelompok EPR? Tidak bagus. Karena kita ada pimpinan, ada kasat, ada nabuan, sehingga kita diatur oleh aturan yang harus kita laksanakan. Lanjut, rekan-rekan, bahwa dari laporan tadi ada beberapa, ada 941 dan serse berapa tadi? Lambat? Ulang Intel. Ya. Jadi ada kurang lebih 15 yang terlambat, kurang 1 yang sudah datang. Ini menjadi atensi juga bagi rekan-rekan abak atau kasat, bagi anggotanya. Saya kira hari ini yang cukup banyak, tapi di hari-hari lain saya kira 30 orang apel itu sudah cukup banyak. Tugas di Polres Kepulauan Seribu ini saya kira kita hanya apel saja. Apel, habis itu ada yang cari sarapan, ada yang mungkin mau jualan, mungkin bisa jadi. Ada yang cari tambahan. Jadi saya kira apel ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari. Kemudian besok lagi, malas lagi, dan sebagainya. Jadi Anda apel saja tidak, apalagi kerja. Rekan-rekan, kemudian hari ini adalah hari pertama bulan puasa. Saya selaku Kapolres Kepulauan Seribu, pimpinan Anda
mengucapkan kepada rekan-rekan umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa hari ini sampai selesai, saudara laksanakan dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian berkaitan dengan itu, bahwa Polda Metro Jaya melakukan dan akan melakukan rangkaian kegiatan operasi kepolisian. Operasi kepolisian yang disebut dengan sandi adalah operasi ketupat. Operasi ketupat pentahapan, bahwa kita melihat, mendengar, dan menyaksikan bahwa yang pertama ada operasi simpatik. Operasi simpatik yang dilakukan oleh jajaran lalu lintas didukung dengan intelijen. Kemudian setelah operasi simpatik ada namanya operasi patuh yang dilaksanakan juga oleh jajaran lalu lintas, seluruh jajaran kecuali Polres Kepulauan Seribu. Polres Kepulauan Seribu karena bermainnya di air sehingga menjadi prioritas imbangan. Setelah operasi patuh nanti ada namanya operasi cipta kondisi. Setelah operasi cipta kondisi akan dilaksanakan adanya operasi ketupat. Operasi ketupat yang dikedepankan adalah kemanusiaan. Kemudian kemanusiaan, bagaimana saudara-saudara umat muslim pada saat menjalankan puasa, pada saat menjalankan lebaran dapat terlaksana dengan baik. Disebut operasi ketupat yang dilaksanakan -9 H-9 dan +5, betul ya Pak Kapolda? -6. Jadi kalau lebarannya tanggal 8 tinggal mundur 9, kalau lebarannya tanggal 9 ya tinggal mundur 9, kira-kira begitu. Tinggal rapat Dewan MUI, Dewan yang pemerintah yang menentukan kapan lebaran. Itu sehingga penetapan operasi yang dilaksanakan kepolisian pada akhirnya adalah untuk menciptakan operasi ketupat ini tidak ada lagi penegakan hukum, tidak ada lagi tindakan represif. Yang ada adalah pencitraan kepada masyarakat, menjaga bagaimana pada saat dia sholat id, pada saat dia malam takbiran atau taraweh dapat terlaksana dengan baik. Sehingga ada tahapan-tahapan simpatik supaya orang tertib, kemudian patuh melakukan tindakan. Sekarang adalah operasi patuh. Kemarin pada saat 2 hari yang lalu saya mengikuti rapat di Polda dari pagi sampai sore, kemudian kemarin juga bahwa Kapolda Metro, Wakapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan dipanggil oleh Kapolri. Kejadian adalah bahwa pada hari Senin malam anggota lalu lintas Polda Metro wilayah Jakarta Selatan melaksanakan 21 atau razia di wilayah Kemang. Wilayah Kemang, semua kendaraan yang lewat dia stop, semua dia periksa. Sehingga Kemang, Anda tahu sendiri, jalan kecil, kemudian yang terjadi adalah kemacetan, yang sudah macet menjadi macet, kemudian masyarakat tidak tahu apakah itu operasi patuh. Yang tahu adalah masyarakat, loh ada polisi lalu lintas razia persiapan lebaran dari THR. Anggapan masyarakat seperti itu. Kemudian Kapolri dilakukan oleh anggota lantas, kemudian dibawa ke Mabes besok paginya. Kapolda, Wakapolda, dan Kapolres Selatan yang dipanggil. Seharusnya yang dipanggil adalah Dirlantas. Bahwa kita tahu bahwa lalu lintas jajaran Polda Metro ini kendali seluruhnya di bawah Dirlantas, sehingga tidak ada Kapolres yang bertanggung jawab. Bahwa kenapa orang yang tidak salah diberhentikan, itu yang salah sebenarnya. Anda menggunakan kendaraan, menggunakan motor, mobil, Anda jalan, lampu merah Anda bentri, kemudian tidak bahu jalan, tiba-tiba polisi nyetop. Kira-kira kalau kita sebagai masyarakat sipil, kira-kira loh, ini ada apa Pak polisi? Tiba-tiba dia nanya surat, pasti kita akan tanya, Pak salah saya apa? Wah ini operasi patuh. Dia tidak akan tahu mau operasi patuh kah, mau operasi belut kah, mau operasi ketupat kan dia tidak tahu. Yang tahu polisi ini mencari
kesalahan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Yang benar adalah operasi patuh pada saat orang melakukan pelanggaran, misalnya menerobos lampu merah, mengambil bahu jalan, mengambil jalur trotoar. Polisi itu langsung bertindak, melakukan tindakan tilang. Itu namanya mematukan orang. Karena sebelumnya sudah ada simpati sudah dilakukan. Kalau orang melakukan kesalahan, ditegur. Tolong lain kali jangan. Tolong ada SIM, oh tidak, nanti tolong dibuat. Itu namanya operasi simpati, mengimbau. Setelah operasi simpati ada namanya operasi patuh. Yang salah ditindak, bukan di stop semua. Ya, bukan di stop semua. Ini apa? Hadir lantas mana ya? Si apa? Pus. Nah, karena itu kemarin perintah Kapolda, Kasat Lantas dipanggil semua, Kanit Lantas Polsek. Perintahnya tidak ada lagi lalu lintas yang tidak koordinasi dengan Kapolres. Jadi kalau kumpul apel itu Kasat Lantas, Kanit Lantas wajib apel di Polres, wajib apel di Polsek. Kalau yang punya Kanit Lantas, meskipun bednya di sini Polda, gitu kan? Tapi tidak ada. Karena selama ini katanya Kasat Lantas dipimpin Kapolres izin apelnya di Polda dan sebagainya. Jadi itu kejadian kemarin. Kemudian setelah operasi patuh ada namanya operasi cipta kondisi. Yang bermain adalah fungsi reskrim. Lalu lintas sudah, fungsi reskrim apa? Premanisme, perampokan 365, 363 dan sebagainya. Ini supaya antisipasi rumah-rumah penduduk yang ditinggal kosong, tarawih, pulang kampung, mudik dan sebagainya. Menjelang mudik itu kan banyak rumah kosong. Serse, intelijen, polsek yang bermain. Setelah selesai cipta kondisi, ada namanya operasi ketupat. Nah, itu pospam. Ada orang ke tempat rekreasi, nanti mungkin rekan-rekan akan main ke Ragunan sana, ke Ancol, ada pospam. Kemudian hilang anak. Nah, itu namanya operasi kemanusiaan. Pak, yang anak saya hilang Pak, umur berapa? 5 tahun, 6 tahun. Lagi di Putri Duyung. Nah, bapaknya kemana? Rupanya melek lihat yang bening-bening, nah kan gitu. Jadi itu namanya operasi kemanusiaan. Kenapa ini saya sampaikan kepada Anda supaya Anda juga tahu apa itu operasi ketupat. Nanti ini ketupat jangan-jangan datang ambil ketupat pulang, nah tidak ya. Kemudian dari rangkaian itu selesai nantinya operasi ketupat, bahwa ya, Polres kita yang dilibatkan ada 104 ya. Di dalam sprint saya tidak tahu karena itu ada anggarannya. Kemudian sebagai pospam Polres Seribu sesuai dari yang dibuat oleh Kabakop atau yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya ada 4 pospam. Ada 4 pospam, mungkin Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Kelapa, Pramuka. Ya. Pulau Pramuka. Nah, itu ya, yang sudah ditunjuk dalam sprint tolong dilaksanakan karena Anda didukung oleh uang operasi ketupat. Jadi jangan Anda pada saat ditunjuk melaksanakan tugas kemudian Anda tidak tugas, pada saat uangnya turun Anda kejar-kejar. Nama saya ada dalam sprint tapi Anda tidak pernah tugas, tapi pada saat uangnya turun Anda gerombolan sampai mungkin nanti bangsat itu rubuh. Sudah mau rubuh di atas serse ini, nanti rubuh lagi di atas serse mana? Belum ya? KBU? Anit? Oh, 1, 2. Satu lagi mana? Anitnya ada 3 yang perwira. Lepas. Lepas jam berapa ya? Jam apa? Ya. Itu. Kemudian masalah pembagian, apakah tahun sebelumnya yang terlibat di dalam sprint saja yang mendapat uang operasi atau semua dilibatkan, semua bagi rata? Saya tidak tahu, silakan nanti Pak Kapolkop yang mengatur. Kalau memang sesuai dengan sprint, ya, dibagikan yang tugas itu yang mendapat dana operasi ketupat. Berkaitan dengan piket di Pulau Karya, pengamatan saya kurang lebih 1 bulan antara
iya dan tidak, antara mau dan tidak. Perlu saya tegaskan juga, seperti yang di awal, tugas kita apel, setelah itu silakan Anda dan sebagainya, karena kegiatan di perwakilan ini kurang, kecuali di pulau, sehingga Anda yang tiket di Pulau Karya itu, khususnya Jumat, Sabtu, Minggu, ya laksanakan. Anda dilibatkan dalam sprint, kecuali ada tugas-tugas khusus dengan Arah apa? Bukan. kita Bang. Gantung, Pak. Jantung, bukan dia distributor handphone ya? Bukan. Oh bukan, saya kira distributor handphone, kemudian banyak nggak bayar jantungan dia. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan Asat Intel masih buat olahraga kemarin Jumat. Dia bilang, loh kenapa lari pakai parasut? Ya Pak, menghilangkan kolesterol supaya jangan jantungan. Nah, karena banyak yang ngebon belum bayar sampai sekarang. Jadi yang merasa belum bayar karena ini bulan puasa, saya mewakili Kasat Intel lah, ya silakan bayar. Silakan bayar. Nanti kalau pada saat Idul Fitri ya maafnya tidak diterima. Ya. Itu rekan-rekan. Kemudian yang lain saya kira sambil berjalan, saya kira juga saya sambil berjalan akan mempelajari Anda satu persatu. Demikian juga Anda juga akan mempelajari saya karakter Kapolres seperti ini dan sebagainya. Saya minta ke depannya lebih baik lagi. Jadi tidak ada perintah apalagi yang sudah tertulis Anda tawar-tawar. Seperti itu. Jadi saya tidak suka melihat anggota yang sudah disprintkan dengan alasan yang dibuat-buat. Kalau dengan alasan yang wajar bisa diterima dengan akal, saya kira tidak masalah. Karena kita manusia ini kalau punya capek, punya masalah keluarga, punya masalah pribadi, kita paham. Tetapi jangan mencari kesenangan atau mantul makan tulang. Nah, kalau makan daging masih bisa. Kucing aja sekarang takut lihat kita. Kenapa? Ikan bandeng di Pristo, tulang-tulangnya aja kita makan. Sampai kucing dibilang, aduh, durinya aja bapak makan. Saya nggak kebagian, kata kucing. Kenapa? Bandeng Pristo itu, ya kan? Duri lunak. Nah, kita makan juga itu. Kucing nggak bisa makan dia. Sampai sebegitunya kata manusia. Padahal katanya manusia ini manusiawi, bukan kebinatangan. Binatang aja masih manusiawi dia. Dia bilang bagi dong kata durinya. Nah mudah-mudahan Anda tidak makan tulang. Tulang aja kalian makan, ya kan? Nah, bukan tulangnya Tambunan, dan tulangnya si lain. Sama siapa kemarin? Yang baru masalah perempuan. Ya, Anda sudah gaji pas-pasan, Raymond juga nggak jelas, Anda masih main perempuan lagi, gitu kan? Ya, jadi kalau Anda sudah punya istri, ya, gaji kasih ke istri, Raymondnya terserah mau bagi dua atau mau kasih semua ke istri. Tapi Anda jangan piara perempuan, Anda mau kawinin lagi, mau kasih makan apa tuh, ya kan? Jangan modal kewenangan Anda kasih, Anda kawinin perempuan lain. Jadi udah gaji pas-pasan, jangan belagu lah gitu ya. Nah, jangan belagu. Kita aja Kapolres aja belum mau belagu gitu kan. Nah, masih was-was juga gitu kan, was-was. Namanya laki-laki lihat perempuan cantik memang wajar. Yang bening-bening wajar, ya kan? Melihat yang bening-bening itu wajar. Kalau niat Anda sudah untuk memiliki berarti apa Pak Ustadz? Dosa ya. Ya, kan itu. Kalau Anda lihat bening nggak apa-apa. Seperti radar. Kalau Anda ke mall, radarnya jalan itu. Ada yang bening kiri kanan, radar. Nah, itu wajar, berarti masih normal. Nah, tapi kalau hasrat Anda memiliki, apalagi Anda sudah menggauli, Anda sudah punya istri, kalau memang masih bujang nggak apa-apa, langsung dikawinkan saja. Tapi yang sudah beristri ini ya, tolong. Ya ada saya dengar informasi ada yang perempuannya malah lapor gitu kan, minta dikawinin. Nah, ini yang harus diluruskan, Nah, satu, berarti Anda, apakah Anda kalau memang itu bisa, ilmu polisi Anda belum jalan berarti, kira-kira gitulah, ilmunya belum main, berarti dulu di pendidikannya belum.
ilmu sersenya belum jalan, intelnya bagaimana Anda undercover, bagaimana Anda menutupin kelemahan menjadi kekuatan, tapi belum jalan. Sehingga saya kira bukan ketahuan juga kali ya, memang sengaja terbuka. Nah itu yang salah ya. Saya minta itu rekan-rekan. Kemudian yang terakhir, salam hormat untuk keluarga Anda selama bulan puasa, mudah-mudahan tidak ada melakukan pelanggaran dan sampai seterusnya, bahwa ada permintaan mutasi dari baik dari Polda, Pak Susilo ya diminta oleh Diklantas, kemudian KBO Utara diminta oleh Jakarta Utara. Jadi Polres Pulau Seribu ini cukup bagus. Nanti anda ini kan bagus, banyak yang meminati. Tapi sampai sekarang PR-nya belum turun Pak Susilo. Selama di sini silakan Anda melaksanakan tugas dengan baik, bahwa kebijakan Kapolda sudah jelas, baik di Selapa, baik di kesempatan manapun, beliau menyampaikan tentang kebijakan beliau, tentang Babin Kaptipmas dan tentang kepemimpinan. Itu yang ya tinggal Anda baca aja, Astabrata itu tentang masalah pewayangan, wayang kulit itu. Itu beliau ya, hobinya Kapolda, dia menerapkan kepemimpinan Jawa kuno ya. Jadi itu mungkin dengan matahari, bintang, air, samudra dan sebagainya. Tinggal Anda lihat aja, browsing di internet, Google, tinggal sebut nama Madewan atau Madisium yang keluar. Nah, antara dua aja, tinggal muncul itu. Anda ketik aja Johnson Ronald, muncul itu foto-foto saya, zaman saya dinas dimanapun pasti akan muncul. Jadi hari ini informasi sangat gampang. Jadi informasi sangat gampang. Anda mau cari apapun di dunia ini, tinggal klik muncul itu. Berarti ada yang disebut dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman, Anda punya handphone, yang punya internet tinggal klik. Mau nonton apa? Kamu ke XX1. Terima kasih pelaksanaan apel pagi hari ini. Mudah-mudahan yang terlambat selamat di jalan sampai ke sini. Kemudian nanti saya minta propos aktif juga, cek. Dan yang piket Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tinggal di tempat. Latihan selesai. Yuk. Apel pagi selesai. Apel pagi selesai pada Kapolres Kepulauan Seribu. Tegak!